Kok lu langsung belain Jihan kayak gitu sih? Ya, maksud gue cuman gue cuman pengen bicara objektif sebagai polisi aja. Menurut gue tuh, gue lihat raut muka Jihan tuh tipikal orang-orang yang polos, tau gak sih, nggak ngerti apa-apa. Tetep aja. Mau raut muka kek, mau raut apa kek. Menurut gue dia pasti minimal dia tahu sesuatu tentang kejahatannya di Pak Andika. Sa, lihat tuh patungannya Sa. Satu hal yang menurut saya aneh banget. Malingnya cuman ambil boneka sama laptop. Jihan udah lapor polisi, Mbak? Nah itu dia. Saya nggak tahu kenapa Jihan nggak mau lapor polisi. Dia tanya Dipa, juga Dipa jawabnya nggak usah lapor polisi. Dan yang lebih aneh lagi dan yang saya sebelin adalah mama papa setuju untuk tidak berurusan sama polisi. Ini sih gue lihat dari sobekannya, sengaja disobek pakai benda tajam, bukan karena tarik-tarikan. Kalian harus mengecek bonekanya Jihan. Kalian lihat di situ, apakah memang ada space buat masukin sesuatu ke dalamnya. Skenario ini harus rapi. Kita bergerak sama-sama. Masuk dulu ya. Nggak usah. Langsung aja. Tadi kan kamu juga ngantuk. Ya udah istirahat lagi. Maaf ganggu waktunya. Enggak ganggu. Saya tungguin sampai kamu jalan. Enggak, kamu aja yang masuk dulu. Enggak, saya tungguin kamu masuk mobil. Enggak, kamu aja yang masuk. Ini kan saya tinggal masuk udah di dalam rumah saya. Saya tungguin sampai kamu masuk mobil. Gantian. Harus pastiin kamu nggak kesandung atau nggak jatuh lagi. Sering cerobohan. Yaudah, saya masuk nih. Makasih. Hati-hati jalan. Selamat istirahat. Kamu siapkan kasus berkas-berkas pemerkosaan atas nama Indra. Siap, Pak. Sore, Dan. Sore, ada apa Chandra? Izin kasih informasi, Dan. Iya, silakan. Itu warung Sunda yang ada di seberang kantor. Masa di meja kasirnya ada patungan Desan, Dan? Oh ya? Perasaan gue kemarin kayaknya nggak ada deh. Itu sekitar berapa hari yang lalu, Dan? Ya, sekitar 2 hari yang lalu. Saya juga baru nge-sing, Dan. Begitu saya lewat di depan meja kasir, sempat kaget di sana ada patung itu. Tapi pemiliknya bilang sih KW, Dan. Ya, bisa jadi patung itu rame ada di mana-mana karena kasusnya kan sempat viral. Dan lagi nggak mungkin juga, Dan, kalau patungan Esa itu ada di warung Sunda, orang dia di museum aja dilindungi, bahkan dikasih sensor. Mang Danang? Bu Anis? Iya, punten saya teh kemarin saya pakai alamat Bu Anis untuk kirimin barang saya. Ya, maklum kan rumah saya masuk gang, jadi takutnya kurirnya bingung nantinya. Gak apa-apa, Mang. Kalau Mama mau ngirim paket, pakai alamat warung saya nggak masalah. Aduh, maaf ya ngerepotin. Saya juga pakai nama Bu Anis di paketnya, nggak apa-apa kan, Bu? Aduh, Mang, santai aja. Lagian, paketnya udah datang kok. Oh gitu? Saya ambil sebentar ya. Oh iya, mangga, Mak. Ini mah paketnya. Oh. Oh iya, betul, Bu. Aduh. Sama ini, Bu, saya teh bawa nasi liwet, siapa tahu Ibu suka. Buat saya, Mang. Iya. Ya ampun, kebetulan buat makan malam. Aduh. Makasih banyak ya, Mang. Saya yang makasih. Ya udah tuh, Bu, saya ambil paketnya ya. Iya, Mang. Mangga.
Hah? Angga, Kenapa? itu kenapa mukanya? Oh, ini kemarin tugas mah. Ya, gitulah. Masih sakit? Enggak apa-apa, aman. Nih, udah kering kok. Mama kangen banget sama kamu. Juga. Kamu udah siapin makanan? Mana gudegnya? Mau langsung makan? Ayo, aku udah lapar. Mama tuh ya, bisa tahu aja aku lagi kepengen gudeg, tiba-tiba telepon, ngomong masak gudeg. Berarti sekarang harus makan yang banyak. Mama juga harus makan yang banyak. Ya. Biar nggak sakit-sakit. Juga udah sehat sekarang, udah happy. Ayo makan, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama banget loh ini. Gimana? Enak nggak? Tetap paling juara. Alhamdulillah. Juara masakannya Bibi dulu. Berarti Mama dong, mama. Tetap mama lah. Bibi kan copy paste. Bibi kan diajarinnya sama mama. Iya, Berarti mama dosennya. betul. Ma. Ada yang mau aku tanyain, tapi mama janji ya. Mama nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, nggak boleh keinget sesuatu yang memang membuat mama ke-trigger lagi untuk janji dulu. Angga, mama itu sekarang udah merasa jauh lebih baik. Kamu cerita aja. I'm okay. Aku mau tanya soal Rian. Waktu itu mama sempat bilang kan, terakhir kali ketemu Rian waktu ulang tahun mama. Mama sempat kan cerita sama kamu. Mama ketemu Rian di hari ulang tahun. Terus mama sempat berantem masalah Davina. Terus gak ketemu lagi sampai sekarang. Kenapa? Ada info soal Rian? Sebaiknya mama jangan tahu dulu soal Rian. Oh? Belum ada. Ini masih cari info. Apa mungkin Rian ke gudang di hari ulang tahun mama? Baru setelah itu Rian terlihat di bandara dan membeli tiket ke Phuket. Tapi ngapain Rian ke Phuket? Sumpah gue masih gak paham sama ini semua. Tapi ya Zak, ini kalau gua ya, gue tuh ada kecurigaan kalau si Jihan itu pasti tahu praktek money laundry-nya si Dipa Andika. Nggak sih, On. Lo mikirnya gitu sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya nih ya, kalau misalnya emang Jihan tahu ada barang yang berharga di dalam boneka itu, logikanya dia nggak mungkin bawa boneka itu buat diservis di tempat umum kayak gini. Rentan ketahuan polisi, On. Enggak. Menurut gue tuh dia tahu. Gini, dia tuh kan statusnya tunangannya di Pak Andika. Lu tahu nggak, di antara semua kasus-kasus korupsi itu, kalau koruptornya adalah seorang suami atau seorang bapak, itu rata-rata istrinya atau anaknya. Kalau dikorek informasi itu mereka tahu mengenai aliran-aliran dana yang korupsi itu. Enggak, lo nggak bisa mikir kayak gitu sih. Lagi pula nih ya, Jihan tuh kan statusnya masih jadi tunangannya Dipa, belum jadi istri sahnya, beda rumah. Lo nggak bisa mikir kayak gitu, beda cerita. Suara lu pelanin dikit dong. Kenapa lu jadi kayak ngotot gitu ngomong sama gue? Biasa kok gue nanyanya. Kok lu langsung belain Jihan kayak gitu sih? Ya, maksud gue cuman ini On, gue cuman pengen bicara objektif sebagai polisi aja. Menurut gue tuh, gue lihat raut mukanya Jihan tuh tipikal orang-orang yang polos, tau gak sih, nggak ngerti apa-apa. Tetep aja, mau raut muka kek, mau raut apa kek, menurut gue dia pasti minimal dia tahu sesuatu tentang
kejahatannya di Pak Andika. Lu tetap korek-korek dah informasi dari Jihan ya. Oke, ntar biar gue korek lagi. Dah. Tapi ya, Kenapa lagi? gini. Kalau mengenai patung Ganesha, lu tahu nggak patung Ganesha yang kita lihat di warung Sunda Asri tadi? Kenapa emangnya? Menurut gue nih ya, pas gue perhatiin, detailnya itu hampir sama loh sama yang asli. Dia itu kalau misalkan bikin KW menyerupai, itu terlalu otentik, 1:1. Shiny gitu. Kayak bahannya tuh menurut gue jarang bisa ditemui di pasar-pasar yang umum. Gue jadi kepikiran sama patung yang tadi. Apa kita panggil kurator ya buat ngecek keaslian dari patung Ganesha yang di warung Sunda tadi ya? Gue sih setuju sih, Yon. Ya? Ya kan? Ya udah. Kita tuh nggak boleh remehin hal-hal kecil apapun. Kalau emang menurut lo itu harus dicek sama kurator, kita bawa aja ke kurator. Oke. Sepakat. Gue telepon komandan dulu deh, minta izin. Masuk. Malam, Dan. Malam. Izin lapor, Dan. Ini mengenai penemuan patung Ganesha yang ada di warung Sunda Asri. Tepatnya ada di depan kantor kita, Dan. Emangnya patung itu asli? Sebentar, Tom. Saya angkat telepon dulu. Siap, Dan. Halo? Halo, komandan. Siap, izin menelpon komandan. Komandan, mau menginformasikan. Tadi saya dan Reza ada melihat sebuah patung Ganesha di depan kasir warung Sunda Asri yang di dekat kantor kita, komandan. Memang dia ditempatkan terlihat oleh umum. Tapi saya curiga, komandan, karena tingkat detail dan looks-nya itu mirip sekali dengan yang asli, komandan. Izin dulu ini sama komandan, kalau misalkan kami menghadirkan kurator untuk mengecek keaslian dari patung Ganesha yang di warung Sunda itu bagaimana, komandan? Mohon petunjuk, komandan. Izin. Ya, Dion. Di sini juga ada Ibnu Tommy ini melaporkan hal yang sama. Jadi menurut saya karena Ibnu Tommy yang ada di Polres, biar itu Tommy aja yang periksa, ya. Oke. Siap, komandan. Siap. Terima kasih, komandan. Izin. Gimana? Oh, Bang Tommy juga menemukan hal yang sama katanya. Bang Tommy. Ayo, cep. Tom, Siap, Dan. besok kamu ke warung Sunda Asri, kamu cek apakah patung Ganesha itu ada di sana. Kalau memang patung itu ada di sana, kamu panggil kurator museum, biar dia mengecek keaslian patung itu. Siap, Dan. Kalau gitu, saya izin dulu, Dan. Ya.